Nah, ini kita masuk ke tahap bukan tema ya. Tadi saya salah sebut. Masuk ke tahap halaman. Kita buat halaman about, disclaimer. Nah, oke. Ini ada contoh yang udah saya buat. Nah, jadi di sini di halaman klik di bagian. Nah, ini ada postingan, statistik. Nanti akan saya jelas setelah ini semua selesai. Nanti saya akan jelaskan fungsinya ini semua. Nah, jadi ini ada halaman. Kita buat tampilan halaman about, disclaimer yang seperti ini. Nih. Nah, jadi buat tambahkan halaman baru. Jadi klik halaman, kalau dia di komputer atau laptop dia di sini tambahkan halaman baru, tapi kalau pakai HP biasanya ada tanda plusnya. Di bagian tengah-tengah sini ada tanda plus di pojok kanan bawah. Nah, jadi nanti untuk buat disclaimer ini cari aja kata-katanya di ChatGPT boleh, kemudian atau salin punya saya yang di Jelajah Labura itu boleh salin nggak apa-apa. Nah, tapi diubah bahasanya, diubah linknya sesuai website kalian gitu. Nah, sesuai blog. Jadi disclaimer, atau minta di ChatGPT buatkan saya disclaimer untuk blog saya. Nah, kirimkan linknya. Nanti mereka akan buat kedua, nanti tinggal copy paste aja. Nah, jadi dalam penulisan ini, contoh nih saya buatkan, dalam penulisan teksnya. Nah, ini kan ada banyak tools. Kalau kita pakai komputer ini kelihatan semua toolsnya. Tapi kalau pakai HP juga kelihatan, tapi tergantung HP-nya. Tetap semuanya kelihatan, tapi tergantung HP-nya. Nah, jadi masuk tergantung HP-nya itu ada dia yang mode HP-nya langsung seperti ini tampilannya. Nanti dia ada yang dia drop down. Nah, jadi ketika kita ingin, contohnya saya contohkan aja. Nah, ini saya contohkan. Jadi ini namanya judul. Judul ini kita sebut H1. Kita buat aja ya, privasi kan, privasi polis. Privasi polis ini judul. Nah, di sini ini perhatikan loh. Di bagian mengetik. Nah, di sini perhatian juga nih. Ini kan paragraf. Nah, kalau dia mode paragraf ini akan jelek nanti hasilnya. Jadi caranya gimana biar ini hilang? Hapus. Nah, di backface saja dihapus. Maka dia otomatis akan kembali normal. Tinggal kalian masuk ke contoh nih, saya ketik ngasal aja. Contoh ya. Contoh ini contoh. Coba saya ambil dulu tautan saya. Nah, jadi kalian tinggal ambil aja untuk bagian ini di ChatGPT atau Google Gemini, nanti tinggal copy paste. Nah, tapi copy paste dalam bentuk tempelkan sebagai teks biasa gitu. Nah, kalau pakai HP tekan dulu, nanti dia ada pilihan tempel sebagai teks biasa. Jadi sampah-sampahnya nggak ngikut ke blog kita. Nah, gitu. Ngopi dulu, ngopi. Nah, tadi kan yang di bagian disclaimer ini kan ada link, ya kan? Nah, bagaimana linknya supaya menjadi biru? Jadi ketika diklik juga ini kan. Nah, itu bentar nanti saya jelaskan cara membuatkan. Nah, ini profesi polis. Kan ada 4 yang harus kita buat: disclaimer, about, kontak, profesi polis. Nah, coba kita tampilkan link blog kita. Nah, seperti ini. Nah, jadi biar nanti tampilannya rapi, aljabar seperti ini rapi. Nah,
Ini kita blok dulu nih. Kita blok dulu semua. Kita blok. Kemudian di sini ada tools yang seperti ini. Ada tools yang seperti ini. Nah, ini posisi udah keblok ya. Nah, kemudian kita klik aja. Nah, ada rata kiri, rata tengah, dia seperti ini hasilnya. Nah, rata tengah, rata kanan, seperti ini hasilnya. Nah, kita buat ratakan. Nah, kita buat ratakan. Nah, kemudian untuk link tautannya bagaimana? Link tautannya ini agar dia hidup. Di sini, di bagian widget khusus ini tinggal klik aja sekali aja. Maka dia otomatis akan berubah. Nah, kita bisa perhatiin jauh. Kita cek. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk pembuatan judul judul udah, tinggal H2, H3. Nah, jadi kan kadang kan kita harus buat yang namanya paragraf baru kan, paragraf kedua. Judul paragraf gitu ya. Ini contoh aja nih, contoh. Paragraf, terus ini ada kata-katanya. Ada kata-katanya. Nah, di sini bagian judul, tapi ini jangan banyak kali spasinya. Ini dibuat rapat aja. Nah, dibuat rapat aja. Udah. Tapi posisi seperti ini. Nah, posisi seperti ini. Nah, ini di bagian judul paragraf kita buat H2-nya. H2 itu adalah subjudul. Nah, ini udah kita blok. Di sini ada keterangan normal. Nah, normalnya ini kita klik. Kita pilih H2 subjudul. Judul kecil. Kita pilih subjudul. Nah, seperti ini. Subjudul. Oke. Nah, ini subjudul, dia kayak contoh nih. Cara memulai masak bebek. Nah, itu kan dia besar ya. Jadi kita buat dia H2 subjudul. Nah, terus kayak untuk kayak contoh nih, cara memulai. Ini kan dia bawahnya dia. Ibaratnya judul kecil. Nah, cara memulai. Ini kata-kata. Nah, di sini kita akan buat H3 judul kecil. Nah, tapi tetap sebelum kita buat H3, ini kita rapatkan dulu kondisi sama seperti yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke part 2-nya. Nah, tadi kan sudah di bagian setelan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian settingan tata letak. Tata letak ini sangat penting. Jadi nanti di sini tampilannya lebih rapi. Karena ini kan tema bawaan blogger, berbeda dengan template yang saya gunakan di Jelajahi Labura, karena template itu yang saya pakai itu premium. Nah, jadi kita masuk ke bagian tata letak. Jadi mau pakai HP, mau pakai laptop ataupun komputer, ini semuanya sama, tidak ada bedanya. Jadi ini semua sama, tidak ada bedanya. Jadi ini sekarang masuk ke bagian tata letak. Udah. Nah, ini adalah tampilan tata letak. Wah, jadi ini bisa dipindah-pindah. Nah, bisa dipindah-pindah. Tergantung kita mau pindah kemana, tapi biaran aja begini. Nah, jadi kalau yang mode premium, template-nya dia juga beda gitu. Yang mode premium. Jadi beda template, beda tata letaknya, tapi fungsinya sama semua. Nah, jadi di sini semuanya sama nih ya. Nah, mungkin kalau pakai HP agak geser ke kanan dikit ya, biar kelihatan. Nah, ini layar saya rusak, dikencingi kucing.
Nah, mungkin kelihatan. Nah, jadi di bagian tata letak ini ada bila sisi atas. Nah, di sini kita bisa tambahkan apa aja yang mungkin nanti perlu kita tambahkan. Nah, tapi saya rasa nggak perlu karena dia sudah pas. Nah, jadi di sini ada mengenai saya. Nah, ini mengenai saya tentang apa? Ini yang di bagian setelan waktu kita edit profil. Ini yang waktu di bagian setelan. Yang waktu kita di posisi edit profil yang di video terakhir. Nah, jadi ini nanti posisinya widget ini, saya ulangi, di bagian mengenai saya, di bagian widget ini diklik tanda pensil. Nah, ini posisikan semuanya dalam keadaan on, kemudian klik simpan. Nah, kemudian ini arsip blok ini di close aja. Jadi dibuka. Jadi arsip blok itu dibuka, kemudian widget ini jika dia on, tutup, biarkan ini off. Ini arsip, nggak begitu penting karena membuat tampilannya jelek nanti. Jadi kalau udah di off kan, jangan lupa simpan. Nah, untuk bagian label, ini label sangat penting, krusial. Jadi nanti label itu di klik tanda pensil. Nah, posisikan label dalam keadaan on. Kemudian untuk pengurutan label itu buat saja abjad, jangan frekuensi. Kalau frekuensi itu nanti dia nggak berurutan, jadi abjad. Nah, untuk tampilan buat dia mode cloud, jangan daftar cloud, lebih bagus. Nanti kan bisa kita cek juga nanti kalau kita udah punya postingan. Ini akan terlihat ketika nanti kita sudah punya. Nah, ini akan terlihat nanti ketika kita sudah punya postingan. Nah, ini di bagian tampilkan jumlah posting per label. Nah, ini tampilkan. Di on kan. Nah, pilih yang semua label, kemudian klik simpan. Kayaknya kurang dekat ya. Kayaknya. Nah, untuk di bagian sebelahnya, ini bagian pencarian, ini biarkan saja posisinya on. Jadi kalau dia off, dia tanda matanya mati. Jadi kalau dia on, dia tandanya hidup. Nah, tajuk ini tajuk ini perannya di sini. Ini peran tajuk. Tajuk itu judul. Judul kita yang di sini. Nih, fungsinya ini. Nah, ini kalau kalian punya gambar bisa ambil gambar dari mana aja bisa. Nah, nanti dia di sini akan ada gambar nanti nih. Ini kan backgroundnya kan pegunungan. Nanti kalau kalian upload suatu gambar nanti dia sini gambar, tapi itu jelek, jangan diupload. Ini fungsinya untuk template premium baru kita gunakan. Jadi ini biaran aja dalam keadaan kayak gini. Yang penting ini ya on. Udah. Kemudian masuk ke bagian halaman. Nah, halaman ini yang nanti akan kita isi. Nah, ini nanti dia beranda about disclaimer. Nah, bagaimana cara ngebuat about the disclaimer nanti setelah ini saya akan buat tutorialnya. Nah, tapi ini kalau kita harus buat dulu nih disclaimer sama botnya, baru nanti ini akan tampil. Nah, tapi ini posisi dalam keadaan on. Nah, gitu. Nah, nanti tampilnya gimana? Tampilnya di sini. Beranda about. Nah, jadi bot seperti ini. Nah, gitu. Ya, jadi nanti tampilan seperti itu di atas. Kalau kita pakai template premium itu bisa dia di bawah biasanya. Itu gaji alamana. Ini untuk action. Kalau di action ini dibiarkan aja, tutup aja.
entry yang diunggulkan biarin aja tetap menyala. Biar tetap menyala begini, simpan. Kemudian postingan blog itu dibuat seperti ini, 7 angka 7 aja. Kemudian kita geser ke bawah, ini tampilan publikasi di on kan semua label. Nah, ini bagian tampilkan link postingan email ini biar off, lebihnya di on kan. Kemudian simpan. Nah, di pojok kanan bawah itu ada logo kayak logo kaset. Komputer saya ini layarnya hitam jadi tidak kelihatan. Nah, di situ biasanya di HP atau di komputer atau di laptop di pojok kanan paling bawah ada logo icon kaset kayak disket. Nah, itu diklik jadi dia kesimpan. Nah, ini untuk bagian tahap pembuat tata letak ya, nyusun tata letak. Nah, setelah ini kita akan masuk ke tahap tema. Nah, di sini kita akan buat ini kan, kalau ini kan judul, kemudian nih judul kan H1, ini H2 subjudul. Nah, ini subjudul. Nah, di sini kita cara memulai ini kita buat H3-nya judul kecil. Nanti saya akan terangkan perbedaan subjudul dengan judul kecil. Nah, ini kita blok. Kemudian di sini kita lihat tuh di bagian HP kita atau komputer atau laptop ada keterangan normal. Nah, itu dipilih judul kecil. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau kita mau ngebuat seperti ini, titik yang ada seperti ini ya, jadi kita nggak usah pakai kita nggak usah buat manual seperti ini, nih tidak usah buat manual seperti ini. Nah, tidak usah, jadi dia ada caranya. Nah, contohnya contoh. Nah, ini posisi kita rapatkan aja nggak apa-apa, jadi lebih rapi. Nih, nah, ini kita blok. Nah, teman-teman coba, ini kan udah kita blok. Nah, di sini ada namanya tools, daftar nomor sama butir. Nah, kalau kita pilih yang butir, maka otomatis akan berubah seperti ini. Nah, kalau kita pilih yang angka, otomatis akan berubah jadi angka, jadi lebih rapi. Nah, tampilannya gimana nanti seperti ini, contoh. Nah, gitu. Nah, kalau kita nggak mau, contoh nih kita ada kesalahan, kita mau kembalikan lagi dengan normal, kita bisa klik yang ini, urungkan, atau klik aja lagi nih. Nah, maka dia akan normal, hilang. Nah, gitu. Jadi kita tidak usah buat 1, 2, 3, nggak usah, kecuali seperti ini. Ini blog saya juga nih tentang gaming. Nah, ini adalah subjudul yang seperti ini, nama subjudul. Ini judul kecil. Nah, jadi dia rapi. Judul kecil. Ini subjudul. Jadi berkaitan dengan dia penjelas judul besar, paragraf yang lebih dominan mencolok itu kita jadikan subjudul atau H2. Nah, kalau dia yang dia tidak terlalu mencolok, kita jadikan dia H3, judul kecil. Nah, gitu. Nah, ini game, ini blog game, ini satu niche. Jadi saya ini ngebahas tentang Point Blank. Nah, karena saya ketua komunitas gaming kan. Nah, jadi saya ngebahas Point Blank. Jadi di sini satu niche semua nih, ngebahas tentang game. Jadi ada tips tutorial, ada review senjata, ada esport, clan life. Nah, kenapa saya bilang tadi waktu di paragraf di bagian tata letak,
di sini label harus on. Nah, harus on, jumlah label, cloud, ya kan? Kenapa? Nah, kemudian di bagian, nah, kemudian di bagian, kenapa label harus on? Karena nanti dia di sini, nah nanti akan tampil nih. Nah, contoh nih untuk bagian artikel tentang Kalian Live, dia ada 8 jumlahnya, ada 6. Jadi dia urutan. Nah, urutan. Terus bagaimana cara ngebuat urutannya? Nanti ini akan kita buat di tahap pembuatan artikelnya. Ini kan kita masih tahap pembuatan halaman. Nah, gitu. Nanti saya akan kasih tahu cara membuat kategori satu urutan, satu jalur. Jadi contohnya tadi gini. Bagian resep bumbu. Nah, bagian resep bumbu, khusus bumbu-bumbu nih, bumbu padang, bumbu gulai, bumbu ayam tuh bagian resep bumbu. Nanti kuliner berikutnya tentang apa ya? Buat kue, nanti bagian khusus kue semua, nanti bagian khusus minuman, khusus jus ya jus semua gitu. Nah, jadi gitu. Nah, ini hanya contoh ya, nanti kalau nggak tahu bisa ditanyakan. Nah, tadi kita ke halaman. Nah, jadi kalau belum kita posting, dia posisinya masih draft. Nah, gitu. Jadi untuk di part ini kita sampai di halaman dulu. Besok saya akan lanjut untuk di bagian postingan. Nah, nanti di bagian postingan akan lebih rinci lagi penjelasan tentang cara kita mengetik. Jadi sebenarnya kita ngetik di bagian halaman dengan mengetik di bagian postingan itu sama. Nih, ini saya udah buatkan. Saya udah buat, cuma belum saya upload. Nanti biar untuk materi berikutnya. Nah, ini kan belum ada saya rapikan semuanya. Nanti saya akan buat penjelasannya. Nah, ini nanti di sini label yang kita gunakan. Gitu, supaya dia tampilannya menjadi satu seperti ini. Nah, gitu.